Di video kali ini saya akan motret lagi sepak bola di malam hari. Tonton terus sampai habis, saya akan share tips dan triknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Bode. Welcome to Bodelicious Channel. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke channel Bodelicious di sini, di channel ini saya banyak membuat konten-konten fotografi, terutama pembelajaran fotografi, baik itu dari basic maupun pemotretan kreatif lainnya, seperti memotret landscape, memotret sport fotografi, memotret satwa, terus kemudian juga pemotretan kreatif lainnya. Dan bila teman-teman ingin belajar fotografi dari dasar, dari basic, teman-teman bisa cek video-video yang ada di channel Bodelicious ini dan bisa mempraktekannya langsung. Oke, langsung ke topik inti dari video ini, yaitu cara settingan untuk memotret sport fotografi pada waktu malam hari. Untuk pemotretan sepak bola kali ini, yaitu pada malam hari, saya menggunakan settingan manual atau manual setting. Maka dari itu saya akan share tips bagaimana sih sebenarnya cara awalnya kita tuh men-setting dengan settingan, terutama settingan manual ya, yang banyak ditanyakan gitu. Sebenarnya yang ditentukan tuh apa duluan gitu, apa aja gitu loh, dan patokannya apa sih kita memulai untuk setting manual di sini. Setiap fotografer pasti tentunya beda, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menentukan settingan pada pemotretan manual. Kemudian yang pertama yang saya lakukan, saya menentukan shutter speed dulu. Berapa nilai shutter speed yang ingin saya gunakan. Untuk menentukan shutter speed yang akan kita pakai, saya berpatokan dengan prinsip 1 per panjang focal length yang kita pakai atau yang ada pada lensa kita. Dalam hal ini saya menggunakan lensa 70-200 dan 200 mili adalah terpanjang dari focal length lensa saya. Jadi saya memulai 1/200 detik. Jadi sama halnya bila teman-teman mungkin pakai lensa 70-300 mili, teman-teman bisa start dari 1/300 detik dan seterusnya. Mungkin pakai lensa 600 mili, ya start dari 1/600 detik. Kemudian untuk aperture-nya, dengan menggunakan shutter speed yang tinggi, maka harus diimbangi pula dengan aperture atau bukaan yang besar. Jadi di sini saya menggunakan lensa 70-200 dengan aperture-nya f2,8, yang nggak mesti f2,8 juga. Hal ini juga kan terkait kita mau seberapa dangkal ruang tajam yang kita inginkan. Maksudnya ruang tajam di sini adalah bokeh ya. Jadi mau seberapa blur background yang kita inginkan. Dan hal ini juga kembali lagi ke, ya tentunya kembali ke selera fotografer masing-masing. Ada yang suka background blur yang dangkal, yang bokeh banget gitu ya. Ada juga yang mungkin nggak begitu terlalu suka gitu loh. Jadi mungkin sedikit naik gitu, mungkin di 3,5 atau 5,6. Nah itu juga kembali ke selera fotografer. Kemudian untuk settingan ISO-nya, kita berapa sih nentuin ISO-nya tuh mesti seberapa tinggi sih, karena ini kan untuk malam hari ini tentunya kita kondisi low light ya, pasti nggak bisa dihindari penggunaan ISO yang tinggi itu pasti akan terjadi. Dan tentunya cara yang mudah kalau misalnya kita mau motret manual ya, kita nggak mau pusing, tentunya untuk settingan ISO kita bisa pilih ke mode auto saja. Dan bila ingin pakai ISO-nya nggak mau auto, saya mau manual aja, pilih, silakan. Ini juga, nah dan cara menentukannya berapa sih gitu loh. Bisa juga dengan cara pertamanya untuk test shot pertama, misalnya saya pakai 1/500 detik, aperture-nya f2,8. Nah, ISO-nya pertama saya gunakan auto dulu. Saya test shot dulu berapa ISO yang direkomendasikan oleh kamera. Misalnya kamera di situ ngasih ISO di situ 16.000, tapi saya nggak mau 16.000, ketinggian. Ya sudah, autonya saya matiin, kemudian saya turunkan sedikit demi sedikit. Kemudian saya lakukan lagi test shot sampai saya dapat ISO berapa yang menurut kita itu tepat dan cocok.
Dan dari video-video saya sebelumnya juga ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang penggunaan ISO ya, terutama untuk pemotretan malam hari ataupun dalam indoor ya, dalam ruangan. Itu penggunaan ISO yang tinggi itu kan bakal bakal noise, bakal grainy. Iya, betul. Itu memang konsekuensinya dari penggunaan ISO yang tinggi. Namun kita perlu ingat, kita ini memotret sport, bukan memotret landscape fotografi ya. Dimana kalau untuk motret landscape atau kita motret portraiture, motret model yang cantik, ganteng gitu ya, kita tentunya butuh ISO yang rendah gitu. Demikian video kali ini, semoga penjelasan saya cukup jelas, dan bila teman-teman masih ada pertanyaan ataupun komentar, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe. Salam.